定能通过轮回战保住。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 464 sampai 467. Cerita berlanjut di kedalaman ruang yang dipenuhi energi kekacauan. Kota kekacauan primal berdiri megah. Sebuah kota yang telah ada selama triliunan tahun tanpa perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir. Di bawah langit yang selalu bergolak, banyak prajurit berdiri teguh di balkon mereka masing-masing. Seolah-olah waktu telah berhenti. Jika ada kamera yang merekam kejadian selama 10 tahun terakhir, seseorang akan menyadari bahwa sebagian besar dari mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun hari ini sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Di udara di atas kota, dua sosok yang tampak kuat melayang, menyaksikan keheningan yang luar biasa di bawah mereka. Yang pertama adalah seorang manusia kera mengenakan baju besi emas dan mata yang tampak mampu menembus ruang itu sendiri. Dia adalah Kaisar Truyan. Di sampingnya berdiri seorang laki kurus dan kulit pucat, mengenakan baju besi putih yang dihiasi dua tanduk hitam. Ia bernama Tongnan. Anehnya, matanya tertutup rapat, namun ruang di sekitarnya tampak membengkok seakan-akan tidak mampu menahan kehadirannya. Selang beberapa saat dari kejauhan, sebuah kapal semesta dan busur biru tua muncul perlahan. Suara gemuruh terdengar menandai kehadiran kapal itu. Dan kemudian seorang wanita cantik keluar dari kapal tersebut. Dia mengenakan baju besi biru tua dan memiliki rambut panjang ungu yang tergera indah. Jet kemudian terbang dengan anggun keluar dari pintu kabin, sementara kapal di belakangnya menghilang dalam kekacauan ruang. Melihat keberadaan Jet, Truyan dan Tongnan tampak begitu bahagia serta berseru dan menada ceria memanggil nama Jet. Sehingga Jet pun juga ikut tersenyum. Wajahnya yang nyaris seperti patung batu giok itu bersinar lembut. Dia tampak hampir melamun, seolah-olah tidak benar-benar berada di ruang dan waktu yang sama dengan mereka. Jet kemudian berkata, kalian berdua telah tinggal di kota kekacauan primal dan belajar tanpa henti. Jarang sekali masuk ke alam semesta virtual. Dia sendiri sudah menjelajahi alam semesta yang sebenarnya. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk bertemu. Selesai berbincang-bincang singkat, Jet pun tersenyum tipis. Tongnan dan Kaisar Truyan segera mengajak Jet untuk masuk ke dalam ruangan. Ketiga sosok kuat itu kemudian bergerak ke sebuah konstruksi yang aneh, di mana terang dan gelap tidak pernah harmonis. Di tempat itu mereka duduk mengelilingi meja, berbagi momen langka di tengah kesibukan mereka. Sambil meneguk segelas anggur, Kaisar Truyan mengatakan bahwa untuk bisa menikmati galaksi bintang 5 ini, dirinya sangat berterima kasih kepada Jet. Mendengar demikian, Jet hanya tersenyum. Lalu ia berkata kalau Tongnan ini pelit sekali. Padahal Tongnan sudah bersama dirinya selama lebih dari 100 juta tahun, tapi hanya memberikan kesempatan untuk minum segelas anggur saja. Lantas Tongnan pun memberitahu bahwa anggur yang Jet baru saja minum adalah 30.000 elemen campuran. Pada saat ini Kaisar Jet tersenyum melihat interaksi antara dua sahabat lamanya. Mereka adalah makhluk abadi yang telah hidup lebih lama dari sebagian besar bentuk kehidupan di alam semesta. Kehidupan mereka panjang namun sepi. Semua orang yang dekat dengan mereka telah lama tiada, sehingga hanya sahabat seperti Truyan, Tongnan, dan dirinya yang bisa mereka anggap sebagai keluarga. Ketiganya adalah teman baik yang telah melewati banyaknya bahaya bersama. Dalam banyak pertempuran hidup dan mati, mereka selalu berdiri bersama, saling mendukung meskipun Tongnan dan Jet memiliki hubungan yang lebih dalam. Bahkan dengan sedikit asmara di antara mereka. Mereka memilih untuk tidak menindaklanjuti, menjaga hubungan mereka tetap sebagai teman dan mitra. Tongnan kemudian bertanya apa sebenarnya tujuan Jet datang kemari. Jet pun menjawab bahwa atas perintah Kaisar 9 Bila, dia ingin mengawasi kelompok baru itu. Mereka harus tinggal di kota kekacauan primal selama lebih dari 30 tahun. Dan sepertiga waktu itu telah berlalu. Dan demikian sudah seharusnya ada kemajuan yang terlihat. Kesatria 9 Bila adalah sosok yang sangat dihormati di alam semesta virtual. Setiap kali ada pertempuran jenius atau pertempuran pejuang, perusahaan Virtual Universe akan mengirim seorang kesatria untuk menjadi tuan rumah. Siapapun yang menjadi tuan rumah akan memiliki para jenius yang kemudian menjadi makhluk abadi di bawah asuhannya. Sambil mengangkat gelas anggurnya, Tongnan memberitahu bahwa kelompok baru tidak buruk, terutama Bolan. Pada setengah tahun yang lalu, Bolan sudah berhasil melewati level 4. Dari yang lainnya, 7 diantaranya telah melewati level 2, dan sisanya baru berhasil melewati level 1 sejauh ini.
Truyan yang telah mengawasi kelompok ini dan seksama juga memberitahu bahwa tidak hanya Bolan saja, masih ada yang lainnya seperti Rongjun yang telah berhasil menembus level 2 di tahun keempatnya. Tao melakukannya di tahun ke-7, sisanya Gusilou, Longyun, Jiang Lingxi, Uka, dan Xian Sui melewati level 2 di tahun ke-8 dan ke-9 mereka. Sambil mendengarkan dan seksama, Jet mengaku kalau dirinya sudah tahu akan hal itu. Dalam hal kekuatan, Bolan memang nomor 1 dan Rongjun nomor 2. Yang lainnya tidak terlalu berbeda. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kapak darah yang dipimpin oleh Tao memiliki sedikit keunggulan? Selain itu, bukankah ada Lo Fang yang penampilannya cukup baik sebelumnya? Kaisar Truyan pun mencoba memberitahu bahwa Lo Fang ini tampak sedikit aneh karena dia sama sekali tidak mencoba jembatan surgawi selama 10 tahun terakhir. Dia hanya berburu binatang buas di luar dan duduk di balkon untuk belajar. Kaisar Truyan mengaku khawatir kalau Lo Fang mungkin akan mengambil jalan yang salah dalam memahami hukum. Mendengar penjelasan mengenai Lo Fang, Kaisar Jet pun mengangguk. Lalu berkata bagaimanapun tujuannya datang kali ini adalah untuk mengawasi mereka, terutama Bolan dan Rongjun. Setelah percakapan itu, Kaisar Jet melayang di udara, mengamati para pejuang muda dari jauh. Dia melihat Bolan dan tatapan yang teguh dan tak tergoyahkan, seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Kemudian dia memperhatikan Rongjun, seorang prajurit alami yang berlatih tanpa henti dan semangat tak terbentung. Saat mengamati, Jet merasa kagum akan potensi mereka berdua, terutama Bolan yang dianggapnya sebagai jenis nomor 1 dalam 10 juta tahun terakhir. Jet yakin bahwa meskipun mereka belum abadi, di masa depan mereka akan menjadi kekuatan yang luar biasa di alam semesta. Akhirnya Jet sampai pada balkon di mana Lo Fang duduk bersila. Dengan rambut panjang yang menutupi bahunya dan mata yang tutup rapat, Lo Fang tampak seperti patung hidup yang terjebak dalam meditasi mendalam. Jet bisa merasakan bahwa Lo Fang berada di persimpangan jalan dalam penelitian tentang hukum alam semesta. Ini adalah momen yang berharga di mana keputusan yang salah bisa membuang-buang waktu yang berharga. Di balkon itu, Lo Fang akhirnya membuka matanya. Dia telah tenggelam dalam pelatihan selama hampir 4 tahun tanpa henti. Dengan senyum percaya diri, dia menyadari bahwasanya selama 10 tahun tidaklah sia-sia. Dia telah berhasil memahami bentuk pedang pertama yang sangat sulit. Sekarang waktunya telah tiba baginya untuk menghadapi jembatan surgawi, tantangan terakhir yang akan menentukan nasibnya di masa depan. Pada saat itu, Lo Fang mulai berdiri di tengah-tengah pulau, mengenakan baju besi yang kokoh dan sepatu bot yang mengkilap. Penjaga Bevin yang telah lama menjaga tempat itu mengangkat kepalanya dan posisinya di depan gerbang dan menyapanya dengan senyum ramah. Melihat kedatangan Lo Fang, penjaga Bevin pun mencoba bertanya, "Sudah sekitar 10 tahun, mengapa kamu tidak pernah datang lagi ke sini sebelumnya? Rekan-rekanmu sering mencoba beberapa kali setiap tahun." Sambil tersenyum dan melangkah mendekat, Lo Fang menjawab kalau dirinya hanya ingin proses latihannya tidak terganggu. Sesudah itu, Lo Fang mulai bergerak cepat dan masuk ke dalam jembatan 9 semesta. Setiap langkahnya begitu cepat dan ringan, meninggalkan jejak gambar yang samar di udara, dan sekejap dia sudah berada di depan jembatan yang menghubungkan dunia-dunia semesta. Jembatan 9 semesta itu menjulang di atas laut luas, meluas hingga jauh ke horizon. Seolah-olah menjangkau bintang-bintang, jembatan ini memancarkan aura mistik yang tak terkalahkan. Oleh karena Lo Fang telah menyelesaikan tingkat pertama sebelumnya, jadi dia langsung terbang menuju tingkat kedua. Kabut tebal menyelimuti ujung jembatan, dan dari dalam kabut itu terdengarlah suara yang mendalam yang menyuruh Lo Fang untuk memilih lawannya. Saat ini Lo Fang bisa memilih seorang pejuang, pengendali roh pembaca, atau penghipnotis. Pilih siapa saja, dan jika Lo Fang menang, maka ia akan menyelesaikan level kedua. Tanpa berpikir panjang lagi, Lo Fang langsung memilih pejuang sebagai lawannya. Dan kemudian dia langsung turun dari udara, mendarat dengan mantap di jembatan. Dari kabut tebal, cairan hitam terbang keluar dan berkumpul dengan cepat, membentuk sosok misterius. Sosok itu adalah seorang pria berukuran besar, mengenakan baju besi hitam pekat dan memegang 2 bilah pedang yang berkilauan. Aura pria itu sangatlah kuat dan dingin. Tatapannya menatap tajam ke arah Lo Fang. Dan gerakan cepat, Lo Fang menyapu tangannya di atas dahi, memotong rambut panjang hingga kembali ke panjang 3 inci seperti biasa. Lalu dalam sekejap, 2 senjata muncul di tangan Lo Fang. Di tangan kirinya adalah perisai 6 mata yang dikenal sebagai perisai kosong mutlak. Dan di tangan kanannya adalah pisau bayangan darah, pisau bayangan emas. Sehingga pertarungan pun segera dimulai dengan intens yang luar biasa.
Pria berlapis baja hitam itu menyerang dengan cepat, bergegas maju seperti kilat, mengayunkan kedua bilah pedangnya dan kekuatan yang mematikan. Namun Lo Feng sudah siap, dan mata berkilauan penuh kegilaan dia melangkah maju dan semangat juang yang luar biasa. Saat pisau bayangan darahnya menebas ke arah lawannya, pria berlapis baja hitam itu terkejut dengan kecepatan dan kekuatan serangan tersebut. Dia mencoba menahan dan kedua bilahnya, namun dampaknya begitu kuat sehingga dia terdorong ke belakang, berlutut di jembatan yang bergetar. Namun pertarungan baru saja dimulai. Pria berlapis baja hitam itu melayang ke udara, menciptakan 6 gambar di dirinya, yang masing-masing menyerang dan teknik yang berbeda. Mereka menyerang Lo Feng secara serempak, seolah-olah serangan itu datang dari segala arah. Tapi Lo Feng tidaklah gentar. Dia malah tertawa lalu meluncur ke udara dan mulai menebas dengan teknik yang luar biasa, memotong semua gambar hingga hanya misakan satu tubuh nyata. Dia kemudian menyerang dan serangan yang begitu ganas sehingga pria berlapis baja hitam itu terlempar kembali, menabrak jembatan dengan keras. Meskipun terluka parah, pria berlapis baja hitam itu tidaklah menyerah. Dia kembali bangkit dan melayang ke udara, bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Tetapi Lo Feng sudah berada di depannya, memukulnya dan ampun dengan serangkaian teknik pedang yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Setiap tebasan pedang membawa kekuatan dan ketepatan yang mematikan, mengakhiri segala perlawanan dari pria berlapis baja hitam itu. Lo Feng kemudian berdiri di atas permukaan laut, memikirkan pertarungannya. Dia baru saja menggunakan 7 teknik bila ilusi yang dipelajari oleh tubuh mosanya. Dan salah satu teknik favoritnya adalah yang disebut sebagai pipa Dutchman. Teknik itu adalah teknik pembunuh yang sangat dekat, di mana sarang menempel sepenuhnya pada lawannya sebelum mengakhiri nyawanya dan satu tebasan mematikan. Saat pria berlapis baja hitam itu jatuh ke laut kabut putih, Lo Feng mendarat kembali di jembatan. Meskipun lawannya telah meninggoy, dia masih merasakan semangat juangnya yang membara. Dia telah menggunakan teknik yang sangat sulit untuk dikuasai. Dan meskipun dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, dia baru saja mulai memahami keajaiban pertama hukum antariksa yang membuat teknik itu begitu mematikan. Sementara itu di puncak jembatan surgawi, terlihat Kaisar Tongnan, Kaisar Yan sejati, dan Kaisar Langit memandang ke arah bawah. Pada saat itu mereka terkejut ketika mendengar bahwa Lo Feng telah berhasil melewati tingkat kedua jembatan semesta. Yang lebih membuat mereka terkejut, mereka sama sekali tidak menyangka kalau Lo Feng bisa melewati tingkat kedua hanya dengan bertarung jarak dekat. Kaisar Tongnan dan Kaisar Jet saling pandang dan takjub. Mereka tahu bahwa Lo Feng adalah seorang pengendali, seseorang yang bisa mengendalikan serangan dari jarak jauh. Namun kenyataannya bahwa dia berhasil melewati tingkat kedua hanya dalam petarung jarak dekat menunjukkan betapa berbakatnya pemuda itu. Menurut Kaisar Turuyan, Lo Feng ini benar-benar iblis. Dan pertarungan jarak dekatnya setara dengan Wuka atau Long Yun. Ketiga makhluk absolut itu segera mengirim kesadaran mereka ke jembatan surgawi alam semesta jaringan virtual. Ini semua dilakukan ingin menyaksikan sendiri betapa luar biasanya kemampuan dari Lo Feng.